もう響かない声たくさん悩んで泣いた一人きりの部屋で抱え込んで答えのない時間が流れてく Selamat datang di Nara. Karena hari ini datangnya kepagian, jadi si ruko-rukonya masih belum pada buka. Tapi ya udahlah ya, karena fokusnya kan Nara Koen, yang mana Taman Nara, jadi bukan makan-makan ya. Tapi pagi-pagi lapar, jadi sedikit terdistrak sama ada yang jual semacam sate daging gitu. Rasanya enak sih, tapi ya harganya memang sedikit mahal ya. Well, balik ke topik utama nih. Kalau Nara Koen, pastinya fokus utamanya adalah si rusa-rusanya. Dan beneran, kita baru jalan sedikit keluar dari stasiun, langsung ketemu sama rusanya. Satu hal yang harus di-notes adalah kalau misalnya mau interaksi fisik sama rusanya, tolong jangan ya guys. Karena pada dasarnya mereka kan makhluk liar. Jadi kita nggak ngerti nih, kalau mereka kita pegang atau kita sentuh, responnya akan seperti apa. Bisa nyeruduk, bisa gigit, atau mungkin bisa bikin cedera yang lebih fatal. Jadi ya nggak lucu aja kan, datang ke Nara Park, tapi berujung di Nara Hospital. Nggak mau kan seperti itu? Untuk ngasih makannya juga khusus, jadi nggak boleh sembarangan. Bisa beli yang namanya Shika Senbei. Ini banyak banget dijual di sepanjang si tamannya. Jadi tinggal beli dan ngasih makan. Tapi hati-hati juga, tiap kali ngasih makan pasti bakal ada sekumpulan rusa yang menyerang kalian, bahasanya kali ya. Ya pokoknya hati-hati deh guys, karena beneran bakal dikeroyok sama si rusa-rusanya. Sekilas FYI, kalau misalnya Nara Koen ini tuh dibangun di tahun 1880, yang mana memang udah jauh pada zaman dahulu kala, dan hingga saat ini masih terus bertahan dan masih terus eksis, dan menjadi salah satu taman tertua yang ada di Jepang hingga saat ini. Untuk rusa-rusanya sendiri, totalnya tuh ada sekitar 1.200 ekor yang tersebar di seluruh area dari si tamannya sendiri. Dan ya, kebayang lah ya, segitu banyaknya rusanya, ya kemana-mana pun kita mau pergi, pasti akan ketemu si rusanya. Meskipun mukanya kelihatan lucu, tapi lihat guys, gigitan rusa bikin baju bolong. Jadi, harus tetap hati-hati. Nara Koen sendiri secara area ini tuh bukan hanya sekedar taman, tapi ada juga museum, kuil Buddha, dan juga kuil Shinto di dalamnya. Dan untuk hewan-hewannya sendiri, ya memang paling banyak rusanya. Kebayang lah ya, 1.200 ekor. Tapi nggak hanya itu, ada juga hewan-hewan lain ya, misalnya kayak burung-burung merpati, ataupun kura-kura guys. Entah kenapa bisa ketemu sama kura-kura, dan entah kenapa juga, kok dia pas lagi mau bertelur gitu ketemunya. Pertanda baik kah? Semoga ya guys. Perjalanannya kita lanjutin dan masuk ke dalam area taman yang lebih dalam lagi. Dan masih ketemu sama pohonan-pohonan yang rindang dan disambut sama bapak rusa lagi guys. Ya meskipun ada beda ya, ini rusanya lagi nyemplung kolam tapi tetap rusa lah ya guys. By the way, di tamannya juga ada free wifi, jadi ya turis friendly banget gak sih? Untuk yang mau kita tuju sendiri, ini tuh ada di dalam dari si area tamannya sendiri, namanya Kasuga Taisha, atau ya kuil Kasuga. Satu hal yang gue sadarin dari perjalanan menuju Kasuga Taisha adalah alam dari Nara Koen ini tuh gila banget sih guys. Selain dari pohon-pohon yang rindang, tapi lumut-lumutnya itu tuh menunjukkan kalau misalnya memang aduh, ada iklan lewat guys. Balik lagi ke topik tadi ya. Jadi yang mau gue highlight adalah betapa concernnya warga dan pemerintah Jepang untuk ngejaga alamnya mereka. Bayangin aja, Nara Koen ini tuh ada di tengah kota guys. Bukan di tengah hutan, bukan di atas gunung. Tapi alamnya bisa seluar biasa ini. Pohonnya tinggi, rindang, lebat, sehat-sehat, dan lumut mereka juga sehat-sehat semua tumbuhnya. Di statue ataupun di dinding-dindingnya. Ini luar biasa banget sih. Memang alam Jepang ini tuh dijaga banget sama warganya. Ya, buat kita para turis, tolong ya menghargai betapa concernnya mereka ngejaga, ya kita jangan sampai ngerusak. Kita harus ikut menjaga juga. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, ya lebay-lebay guys. Ya intinya sampai juga nih di Kasuga Taisha, salah satu kuil yang ada di bagian terdalam dari si Nara Koen-nya. Di kuil ini juga cukup sering sih katanya dilakuin beberapa kegiatan keagamaan. Dan satu hal yang menjadi unik adalah omamori dari si Kasuga Taisha ini guys, karena bentukannya adalah bentuk rusa. Jadi memang salah satu merchandise yang menurut gue sih wajib banget buat dibeli. Karena ya nggak ada di tempat lain dan nggak mungkin bisa dibeli di tempat lain selain di Kasuga Taisha.
Satu tips tambahan buat kalian yang mau datang ke Narakoen dan pergi ke Kasuga Taisha, tolong ya guys, waktu pulangnya ikutin jalan waktu kalian datang. Jangan ngide lewat jalan lainnya, karena ujung-ujungnya bakal jadi muter nggak karuan dan jauh kebangetan. Bener deh, datangnya ngikutin jalan yang ada, pulangnya ngikutin jalan datangnya. Karena kalau enggak, wah, itu alamat betis kalian bakal menjerit sih dua-duanya. Akhirnya setelah kembali dari perjalanan antah berantah dan menemukan peradaban kembali, kita makan kakegori guys, karena ya capek banget rasanya dan panas. Makan siangnya meskipun ya ada kucing yang menggoda tuh di depannya, tapi rasanya persis kayak gitu tuh. Ya kita skip aja lah guys. Untuk dessertnya kita mampir ke yang namanya Grancha dan coba makanan yang katanya cukup terkenal di sini, yang mana tuh ada Mont Blanc sama ada mochi daifukunya. Dan sesuai sama penampilannya, keduanya oke sih guys. Rasa dari Mont Blanc sama daifukunya sama-sama enak, tapi kalau suruh milih, daifukunya gue lebih suka. Untuk yang mau beli merchandise khas dari Nara, ini tuh bisa datang ke 7-Eleven yang ada di dekat stasiun ya. Jadi pas perjalanan pulang aja mampir kemudian beli, karena pilihannya banyak, harganya juga ya sewajarnya merchandise di tempat wisata lah ya. はずだった未来が今では遠すぎて手が届かない君の言葉に耳を傾けても僕の心はもう戻らない Unbreakable smile 君がいるからどんな嵐も越えていける Unbreakable smile 強さに変わり僕らの未来照らし出すよ Sore harinya gue pergi ke Shinsekai, salah satu destinasi wisata yang cukup favorit juga buat para turis yang datang ke Osaka. Di awal gue langsung salvo karena ketemu sama toko jaket Sukaijan yang luar biasa menarik banget desain-desainnya. Karena nggak hanya cuma anime, tapi juga ada hewan-hewan yang dipadu-padanin sama style Jepang yang sangat unik. Tapi sayangnya harganya memang lumayan mahal guys. Shinsekai sendiri pada dasarnya merupakan satu area turis yang memang sengaja diperuntukkan untuk memberikan vibes dari old style-nya Osaka. Jadi kalau di pikiran kita Osaka tuh keinget USG, Namba, dan tempat-tempat megah lainnya, tapi masih ada loh gaya tradisional yang otentiknya Jepang di sini. Seperti yang kalian bisa lihat, kalau misalnya ada permainan-permainan tradisional yang ada di Shinsekai ini, kayak semacam tembak-tembakan gitu. Kalau di Indonesia mungkin ketemu yang modelan gini di pasar malamnya gitu ya. Selain permainan tradisional kayak tadi, di Shinsekai juga banyak banget. Itu tuh diisi sama ruko-ruko tempat makanan. Jadi ya kiri kanan tempat makan. Variatif banget, mulai dari yang otentik kayak takoyaki, okonomiyaki, sampai kayak modelan katsu dan sushi juga ada. Jadi tinggal pilih aja. Dan jatuhnya pilihan gue nih untuk makan sore ini tuh di tempat ini nih. Gue nggak tahu namanya, tapi ciri-cirinya ya tadi ada patung gurita di atasnya. Overall oke lah, meskipun ya kalau dibilang wah atau wow sih enggak, tapi ya not bad lah. Dan buat yang bertanya-tanya nih, apa sih kelebihan Shinsekai dibanding tempat lain? Ya jawabannya kalau di malam hari baru bisa ketemu. Bisa dilihat lah ya, neon box dari papan-papan nama dari setiap rukonya tuh mulai nyala lampunya. Dan sebelum sampai ke sana, ada Sutenkaku yang mana merupakan salah satu tower yang menjadi kebanggaan warga Osaka. Jadi kejawab dengan lengkap lah ya, kenapa sih Shinsekai ini masih menjadi salah satu magnet yang kuat buat kita para turis asing datang ke sini? Ya jawabannya ya ini. Sampai sih. Nyumbang lah ya.